Halo semuanya. Sekarang kami lagi berada di Fernando Mart, bertempatan di Merasi, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulya, Kabupaten Musirawas. Kami akan mewawancarai owner dari Fernando Mart. Ikuti keseruan kami ya. Fokus ke kamera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami bersama owner dari Fernando Mart. Perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Nama saya Sony Fernando. Sony Fernando. Iya. Ya, boleh diceritakan Pak singkat tentang toko ini? Sejarahnya. Oh, sejarahnya itu. Ya, jadi kalau sejarahnya panjang ya. Jadi Fernando Mart itu udah buka sekitar 20 tahun yang lalu ya. Dan saat ini alhamdulillah udah ada 2 cabang. Kemarin sempat 3 cabang sih, cuma yang satu kurang jalan jadi kita tutup. Dan alhamdulillah yang 2 cabang ini ya jalan alhamdulillah sampai saat ini ya. Boleh tahu kenapa Bapak memilih bisnis di bidang ini Pak? Yang pertama itu memang sesuai sama apa ya namanya, sama apa namanya, karakter apa sih itu namanya, hobi atau apa ya, sesuai dengan diri saya sendiri karena saya memang apa ya, kalau tani itu kan kurang pas gitu, kurang hoki. Pernah mencoba, terus ikan ya bertani juga ya, ikan perikanan itu ya, tani ikan juga ya kurang pas juga, kurang hoki. Nah alhamdulillah begitu kita buka toko manisan, apa ya namanya, berjalan dengan lancar gitu ya kan, kayak gitu. Kalau boleh tahu apa strategi toko ini agar membuat pelanggan tetap loyal Pak? Strateginya gitu. Iya. Promo atau Iya, kalau diskon? strategi itu pasti ada ya. Yang pertama ya memang kita harus buat promo yang benar tuh ya kan. Promo itu kunci utama agar apa ya namanya, menarik daya beli masyarakat lah ya kan. Nah terus harga itu juga menentukan ya. Harga itu paling apa ya namanya, paling dominan agar pelanggan itu lari ke tempat kita gitu loh ya. Jadi nggak semua barang itu kita jual murah ya. Ada kategori barang yang kita harus jual murah gitu. Ada barang yang kita jual murah, ada juga barang yang kita jual agak lebih tinggi keuntungannya gitu, untuk menutupi barang-barang yang kita jual lebih murah gitu. Kira-kira Pak, ada berapa karyawan di toko ini yang sekarang? Ada 5, 6, 7. Kalau di cabang ini ya Pak? 7 ya, ini 7, yang di kedua sana 8. Jadi kita pakai shift, satu shift itu ya berarti satu shift 4 ya, 4 sama 3. Karena ada yang libur, pasti setiap harinya ada yang libur kan. Semua pegawai itu tetap apa ada yang harian Pak? Tetap. Tetap. Ya sistem kontrak. Ya. Jadi kita apa ya namanya, kita buat per tahun ya. Jadi kita ada perjanjian kontrak kerja sebelum masuk gitu. Karena apa? Karena pengalamannya kemarin itu ada yang belum 1 tahun dia resign ya. Karena untuk ngerti atau untuk bisa itu kan lama. Ketika nanti dia sebelum 1 tahun resign, itu untuk ngajarin yang baru itu kan lama. Jadi kita buat surat perjanjian ketika masuk kerja itu paling lambat 1 tahun
Terus paling lama setelah dia menikah baru boleh resign gitu. Kalau gaji itu bulanan apa harian? Gaji bulanan. Bulanan. Ya. Apalagi? Gimana sih Pak cara untuk memastikan kalau sistem penggajian di toko ini tuh dibagikan secara adil gitu Pak? Apa? Sistem penggajian. Di toko ini dibagikan secara adil. Sistem gaji dibayar secara adil. Iya. Nah, jadi memang kita buat seadil-adilnya ya. Jadi untuk nominal ya mohon maaf ya. Jadi kita akan jawab untuk seadil-adilnya gitu kan. Jadi apa ya? Setiap karyawan itu kan pasti ada gaji tetap ya kan. Sebelum ada gaji tetapnya dia untuk lebih awalnya kan yang jelas belum bisa, harus belajar terlebih dahulu. Untuk 3 bulan pertama itu ya beda, yang jelas beda ya. Nanti kalau udah 3 bulan ke atas baru gaji tetap. Itu. Nah terus Pak, kalau ada karyawan yang lembur gitu, ada bonus nggak Pak? Duit lembur gitu Pak? Yang lembur? Iya yang lembur. Nah kalau lembur itu biasanya di hari-hari tertentu ya. Contoh kayak Lebaran kayaknya. Khusus Lebaran. Iya kalau lembur itu khusus Lebaran. Tapi sebenarnya itu sih gak lembur ya. Tetap jam kerjanya kan 8,5 jam. Ya tapi kalau pas Lebaran itu kan kita usahakan toko kita itu buka setiap hari. Itu gak ada waktu tutup, gak ada waktu libur ya. Nah tapi kalau Lebaran itu kan Lebaran pertama emang tutup total, terus Lebaran kedua itu udah mulai buka. Nah tapi gimana ya jelasinnya, kita buat kan satu shift itu 8,5 jam. Nah biar karyawan itu bisa nanti pas Lebaran itu silaturahmi. Nah jadi untuk shift yang kedua itu berangkatnya di Lebaran ketiga. Jadi nanti Lebaran kedua itu full dari pagi sampai malam. Nah nanti Lebaran kedua itu gantian, maksud nggak? Kira-kira paham nggak? Gantian. Nah tapi kita kasih fee. Nah fee-nya itu 400.000, itu tak sebutin ya. Satu orangnya 400.000. Karena di momen-momen seperti itu untuk apa ya namanya, agar karyawan itu lebih semangat ya kan. Terus untuk menghargai Usaha mereka. Di momen-momen seperti itu kan orang itu kan pengennya mau silaturahmi tapi kerja biar orang itu nggak ngedumel ya kan. Ya kan, bener nggak sih? Iya. Jadi biar dia ikhlas kerja, kalau ikhlas itu kan berkah. Itu. Terus Pak, dulu pas zaman Covid kondisi toko ini anu Pak? Tetap buka. Bakal nganggu sistem gajinya apa anu itu Pak? Enggak, buka seperti biasa. Ya seperti biasa. Oh, itu memang pakai standar apa sih itu? Harus pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, pakai masker gitu-gitu aja. Kalau penjualannya nurun apa gitu Pak? Tapi kalau menurut aku penjualannya malah naik ya. Iya, karena apa ya? Gak tahu, karena kan kita jual apa sih namanya, masker, kebutuhan apa sih itu waktu itu? Nah iya, malah perasaan ya nggak naik drastis ya lumayan sih malahan gitu. Pak, bagaimana Bapak menentukan besar gaji untuk setiap posisi di toko ini? Ada jabatan-jabatan ya, kayak Misalnya kayak supervisor, kasir. Perbedaan gaji. Iya benar-benar. Itu ada, itu tentu ada. Tapi kan kita minimarket pribadi gitu ya kan. Jadi kita tentuin untuk kepercayaan aja lah. Jadi nggak ada supervisor, kepala toko, itu nggak ada. Jadi aku percayain sama karyawanku, kan ada keluarga aku sendiri ya. Jadi aku percayain sama
keponakan aku sendiri. Nah, dia gajinya tetap beda juga. Gitu aja sih. Oke, terus apakah penjualan berpengaruh terhadap pembayar kompensasi atau gaji? Yo, penjualannya turun atau naik gitu pak, ngaruh nggak pak? Ya kayak misalnya kan kalau misalnya jualannya tuh lagi naik, itu terpengaruh nggak sama gaji atau kompensasi? Oh, maksudnya kalau penjualannya naik, gajinya naik. Kalau turun enggak. Walaupun turun segitu, naik ya segitu. Tapi mulai entar dulu belum mulai. Jadi memang mulai tahun inilah ya kayaknya. Itu memang ada sih ada fee khusus omset, misalkan kita omsetnya iya ada target. Ada memang. Jadi kita kasih fee sekian, nanti bagi karyawan sekian itu. Untuk apakah bonus penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, Pak? Iya, sebentar. Apa? Bonus penting untuk meningkatkan? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada, Pak. Karena sama lah, tak buat sama aja lah. Gitu. Pernah tidak karyawan mengeluh soal gaji atau bonus yang di... Nah, kalau itu saya kurang paham itu. Kan yang jelas ngeluhnya bukan ke ownernya, pasti ngeluhnya ke teman-temannya. Terus aku sih belum pernah dengar. Aku belum pernah dengar soal itu. Nah, tapi aku tetap berusaha agar karyawan aku itu gak ngedumel, gak soal gaji. Ya kan? Jadi ketika omset aku bagus, nah makanya aku tambah fee-nya gitu. Gitu aja sih. Ya kan, aku nggak mau kalau karyawan aku itu sampai ngedumel soal gaji. Aku tahu biaya hidup, ya kan. Terus pak, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini apa pak? Tantangan terbesar Yo. yang pernah dialami, ya kalau orang pebisnis itu jujur pasti ada sih tantangan terbesar sih, ya terbesar ya. Iya. Ya pasti ada. Ya yang pertama mohon maaf nih, ya pasti kan ada saingan gitu. Terus persaingan harga gitu yang paling terbesar. Ya kan. Kalau aku sih gitu tantangannya. Apalagi nggak ada sih. Ya. Terus modal ding kayaknya ya. Hal ada modal ya udah jalan gitu. Terus apa harapan bapak untuk toko ini ke depannya? Kalau harapannya sih semoga Fernandomat itu semakin berkembang, maju gitu ya kan. Kembali lagi sama yang di atas. Kalau di atas belum nentuin ya udah sini aja. Tapi kita selalu tetap berusaha cari lokasi gitu yang bagus. Insya Allah kalau ada rezeki nanti ya tetap mau buka. Karena kemarin sempat buka cabang, cuma kalau untuk nentuin lokasi atau daya beli masyarakat gitu kan setiap desa, setiap wilayah itu pasti beda-beda loh. Setiap desa itu beda-beda ya. Di sini Q1, Q2 itu beda-beda. Itu ada yang loyal, ada yang enggak gitu ya kan. Ada yang hobi belanja, ada yang enggak gitu. Nah kita memang lagi cari-cari juga untuk pengen buka cabang lagi gitu loh. Udah cukup mungkin ya. Baiklah, interview kami kali ini sudah selesai dengan Bapak Sony Fernando. Terima kasih banyak Bapak ya, atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.